Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang berjudul unsur-unsur hadis. Sebelum kita membahas materi unsur-unsur hadis, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian sanad dan matan dengan benar. Yang kedua, menerapkan pengertian sanad dan matan dalam hadis. Yang ketiga, membedakan antara sanad, matan, dan rawi hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis unsur hadis. Suatu hadis harus memenuhi 3 unsur. Unsur-unsur ini dapat mempengaruhi tingkatan hadis. Apakah hadis tersebut asli atau tidak. Unsur-unsur tersebut yaitu yang pertama adalah sanad. Sanad secara bahasa berasal dari kata sanadun yang berarti intimamu syai' ila syai'. Penggabungan sesuatu ke sesuatu yang lain. Di dalam susunan sanad terdapat banyak nama yang tergabung dalam satu rentetan jalan. Sanad bisa juga berarti pegangan, tempat bersandar, tempat berpegang, yang dipercaya atau yang sah. Sanad diartikan sebagai sandaran karena sanad hadis merupakan sesuatu yang menjadi sandaran dan pegangan. Sedangkan secara terminologi, sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, sanad adalah rentetan perawi atau silsilah. Artinya susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasulullah SAW. Dengan pengertian ini, maka sebutan sanad hanya berlaku pada serangkaian atau banyak orang, bukan dilihat dari sudut pribadi secara perorangan. Sedangkan kata al-musnad mempunyai beberapa arti. Bisa berarti hadis yang disandarkan atau diisnadkan oleh seseorang, bisa juga berarti kumpulan hadis yang diriwayatkan dengan menyebutkan sanad-sanadnya secara lengkap. Seperti Musnad Al-Firdaus, kata musnad juga biasa digunakan untuk menamai suatu kitab yang menghimpun hadis-hadis dengan sistem penyusunan berdasarkan nama-nama para sahabat, para perawi hadis. Seperti kitab Musnad Ahmad, tetapi bisa juga berarti nama bagi hadis yang marfu' dan muttasil yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sanadnya bersambung. Contohnya pada kitab Sahih Bukhari sebagai berikut. Hadatsana Ibnu Salam qala akhbarana Muhammad ibn Fudail qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id an Abi Salmah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari. Dari hadis di atas sanadnya adalah orang-orang yang menyampaikan matan hadis sampai pada Imam Bukhari. Sehingga orang yang menyampaikan kepada Imam Bukhari adalah sanad pertama dan sanad terakhir adalah Abu Hurairah. Sedangkan Imam Bukhari adalah orang yang mengeluarkan hadis atau yang menulis hadis dalam kitabnya. Para ahli hadis memberi penilaian terhadap sahih atau tidaknya dapat berdasarkan pada sanad tersebut. Jika terdapat salah satu sanad yang kurang memenuhi syarat,
maka dapat mengurangi atau bahkan dapat meragukan kesahihan hadis. Berikut adalah contoh sanad lainnya. Hadatsana Al-Hamid Abdullah ibnu Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Ikrimah ibnu Waqqas Al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Artinya Al-Humaydi ibnu Al-Zubair telah menceritakan kepada kami, seraya berkata Sufyan telah menceritakan kepada kami, seraya berkata Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari telah menceritakan kepada kami, seraya berkata Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi telah memberitakan kepada saya bahwa dia mendengar Al-Qamah ibnu Waqqas Al-Laitsi berkata, saya mendengar Umar ibnu Khattab radhiyallahu an berkata di atas mimbar, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Itu definisi daripada sanad. Sedangkan matan berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf mim, ta, dan nun. Memiliki makna masaluba wa irtafa minal ardi, atau yang artinya tanah yang meninggi, atau punggung jalan, atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Secara terminologis, istilah matan dalam ilmu hadis adalah redaksi sabda Nabi Muhammad SAW atau isi dari hadis tersebut. Matan ini adalah inti dari apa yang dimaksudkan oleh hadis. Apabila dirangkai menjadi kalimat matanul hadis, maka definisinya adalah al-fadhil hadis allati taqumu biha al-ma'ani, yang artinya kata-kata hadis yang dengannya terbentuk makna-makna. Misalnya al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Rawahu Syaikhani an Abi Musa. Yang artinya orang mukmin yang satu dengan orang mukmin lainnya bagaikan suatu bangunan yang saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Matan hadis terdiri dari dua elemen, yaitu teks atau lafal dan makna atau konsep, sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu matan hadis yang sahih yaitu terhindar dari syadz dan illah. Contohnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yunkihuha wa hijratuhu ila ma hajara. Artinya amal-amal perbuatan itu hanya tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrah karena untuk mendapatkan dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapatkan sesuai dengan tujuan hijrahnya. Yang ketiga, penelitian sanad dan matan hadis. Penelitian terhadap sanad dan matan hadis sebagai dua unsur pokok hadis sangat diperlukan. Penelitian ini dilakukan untuk menyaring unsur-unsur luar yang masuk ke dalam hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang sesuai dengan dalil-dalil nakli lainnya atau tidak sesuai. Maka dengan penelitian terhadap kedua unsur hadis di atas, hadis-hadis pada masa Rasulullah SAW dapat terhindar dari segala hal yang dapat mengotorinya. Faktor yang paling utama perlunya dilakukan penelitian ini ada dua hal, yaitu pertama, karena beredarnya hadis palsu pada kalangan masyarakat, kedua hadis-hadis tidak ditulis secara resmi pada masa Rasulullah SAW, berbeda dengan Al-Quran. Selanjutnya adalah rawi. Rawi berarti orang yang meriwayatkan atau yang memberitakan suatu hadis. Orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab tadwin disebut dengan rawi. Rawi dapat disebutkan dengan mudawwin atau orang yang mengumpulkan. Sedangkan orang-orang yang menerima hadis dan hanya menyampaikan kepada orang lain tanpa membukukannya disebut sanad hadis. Setiap sanad adalah perawi pada setiap tabaqah levelnya, tetapi tidak setiap perawi disebut sanad hadis karena ada perawi yang langsung membukukannya.
Pada silsilah sanad yang disebut sanad pertama adalah orang yang langsung menyampaikan hadis tersebut kepada penerimanya. Sedangkan pada rawi yang disebut rawi pertama ialah pada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian penyebutan silsilah antara kedua istilah ini sanad dan rawi berlaku kebalikannya. Artinya rawi pertama sanad terakhir dan sanad pertama adalah rawi terakhir. Agar menjadi jelas yang apa dimaksudkan sebagai sanad, matan dan rawi, perhatikan contoh di bawah ini. Contoh sanad: Hadatsana Ibnu Salam qala akhbarana Muhammad ibn Fudail qala hadatsana Yahya ibnu Sa'idin an Abi Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini adalah matan. Sedangkan contoh rawinya adalah rawahul Bukhari. Yang disebut rawi atau mukharrij adalah orang yang mengeluarkan hadis atau membukukan hadis. Rawi adalah orang-orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain dengan membukukannya ke dalam suatu kitab. Kemudian dalam meriwayatkan hadis pun memiliki syarat-syarat. Di antaranya adalah yang pertama adil, yang kedua muslim, yang ketiga balik, yang keempat berakal, yang kelima tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar, yang keenam tidak sering melakukan dosa kecil, yang keenam dhabit. Apa yang dimaksud dhabit di sini? Dhabit di sini memiliki dua arti atau dua pengertian. Yang pertama, dhabit dalam arti kuat hafalan serta daya ingatnya dan bukan pelupa, yang sering disebut dengan istilah dhabit as-sadr. Yang kedua, dhabit dalam arti dapat memelihara kitab hadis dari gurunya sebaik-baiknya, sehingga tidak mungkin ada perubahan yang disebut dengan dhabit al-kitabah. Berikut ini adalah daftar para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis atau disebut al-muqtiruna fil hadis atau disebut juga bendaharawan hadis. Antara lain yang pertama adalah sahabat Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Sedangkan yang kedua adalah Abdullah bin Umar meriwayatkan sebanyak 2.630 hadis. Ketiga, Anas bin Malik meriwayatkan 2.286 hadis. Sedangkan yang keempat, Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan 2.210 hadis. Yang kelima, Abdullah bin Abbas meriwayatkan 1.660 hadis. Yang keenam, Jabir bin Abdullah meriwayatkan 1.540 hadis. Dan yang ketujuh, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan 1.170 hadis. Dalam istilah lain, para rawi hadis disebut juga rijalul hadis. Untuk mengetahui keadaan para rawi hadis itu terdapat ilmu rijalul hadis, yaitu ilmu yang membahas para rawi hadis, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang atau angkatan sesudah mereka. Dalam ilmu rijalul hadis ini dijelaskan tentang sejarah para rawi hadis dan riwayat hidupnya, dan mazhab yang dianut serta sifat-sifat rawi dalam meriwayatkan hadis. Kitab-kitab yang disusun dalam ilmu ini banyak macamnya. Ada yang hanya menerangkan riwayat singkat dari sahabat Nabi, dan ada yang menerangkan riwayat hidup rawi secara lengkap. Ada juga yang menjelaskan para rawi yang dipercaya atau sikoh saja. Ada yang menerangkan riwayat-riwayat para rawi yang lemah-lemah atau para mudallis atau para pembuat hadis maudhu, dan ada yang menjelaskan sebab-sebab dicatat dan sebab-sebab dipandang adil dengan menyebut kata-kata yang dipakai untuk itu serta martabat-martabat perkataan. Dan selanjutnya, perilaku orang yang berpegang pada hadis. Setelah belajar tentang unsur hadis, maka kita mesti memahami
bahwa semestinya sebagai seorang pembelajar hadis kita harus bersikap yang pertama mempelajari isi usul hadis dengan dilandasi oleh rasa ingin tahu dan semangat untuk menumbuh kembangkannya di dalam diri kita. Yang kedua, kita mesti paham bahwa mempelajari unsur-unsur ilmu hadis adalah hal yang semestinya dilakukan dengan sepenuh hati dan terus dilakukan selama di dalam madrasah maupun di luar madrasah. Yang ketiga, tetap teguh mempelajari para pelaku sejarah yang telah menjadi unsur-unsur hadis atau sanad dan rawi melalui karya-karya mereka dan sedapat mungkin belajar menjadi penerus mereka. Dan yang terakhir, untuk semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dalam kehidupan kita dan semoga ilmu yang kita pelajari bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.